Lihatlah dosa manusia, ya, dosamu dan dosaku membawa duka, luka, siksaan, dan sengsaranya ke dalam maut. Di Getsemani, ia sangat ketakutan. Ia berdoa dan peluhnya menetes seperti titik-titik darah. Ia ditangkap, diadili, dan disiksa tanpa ampun. Ia disalibkan bak penyamun, menjulang nyata, salibmu Tuhanku. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang terang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cipta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita memasuki ibadah Jumat Agung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hanya kasih Allah yang mampu menyelesaikan kerusakan manusia. Hanya kasih Allah yang agunglah Putra Tunggalnya
diberikan bagi manusia yang berdosa. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Yesaya 53 ayatnya yang ke-4 dan 5 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Above all kings, above all nature
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami mau memaknai keagungan sebuah kematian, yaitu pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Kiranya firman Tuhan memampukan kami melihat keagungan Tuhan, memampukan kami belajar untuk berkorban sebagaimana Engkau sendiri sudah berkorban bagi dunia yang Engkau kasihi. Buka hati dan pikiran kami, dan kami yakin Roh Kudus menerangi kami di dalam kami membaca dan memaknai, bahkan menghidupi firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan diambil dari Injil Lukas pasal ke-23 ayat ke-33 hingga ayat ke-35. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. 3 tahun lalu, tepatnya tanggal 13 April 2017, sebuah awak maskapai penerbangan United Airlines memberikan pengumuman kepada para penumpang sesaat sebelum pesawat lepas landas. Pengumumannya demikian: siapa yang dengan sukarela mau turun dari pesawat, artinya pindah ke penerbangan lain, karena kursinya akan ditempati oleh awak kabin tambahan, karena pada saat itu penerbangan dalam kondisi kelebihan penumpang. Dan pihak maskapai meminta kepada penumpang dengan sukarela untuk berpindah ke penerbangan lainnya. Kira-kira bagaimana reaksi para penumpang pada saat itu? Apakah ada yang mau pindah? Ya, tidak ada yang menawarkan diri secara sukarela untuk berpindah. Yang ada akhirnya beberapa penumpang dipilih secara acak untuk dipaksa turun dan pindah penerbangan. Dan salah satunya yang terpilih
adalah seorang dokter bernama David Daw. Namun dia pun menolak turun dari pesawat. Singkat cerita Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dokter berusia 69 tahun ini akhirnya diseret secara paksa oleh petugas keamanan bandara. Bahkan terlihat di sebuah tayangan video amatir yang sempat viral 3 tahun lalu, muka dokter itu berlumuran darah. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, pada intinya berkorban itu adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan. Pengorbanan adalah hal yang tidak semua orang mau melakukannya. Semakin sulit karena di dunia sekarang ini orang punya banyak kepentingan diri sendiri. Nanti dulu, untungnya apa buat saya kalau saya berkorban? Padahal yang namanya pengorbanan itu selalu berbicara tentang tindakan untuk menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan diri sendiri. Akibatnya ada orang-orang yang berkorban karena terpaksa. Ya sudahlah, habis gak ada lagi yang mau berkorban. Akhirnya melakukan pengorbanan itu tidak dengan sepenuh hati. Tetapi ada orang-orang juga yang berkorban karena dipaksa. Seperti kisah dari Dr. Daw tadi. Dan tidak banyak yang berkorban karena sukarela. Karena tidak mudah. Itulah sebabnya pengorbanan bukan sesuatu hal yang enak dibicarakan. Orang lebih senang membicarakan dan mendengar tentang berkat-berkat, tentang kesuksesan-kesuksesan. Tetapi untuk hal pengorbanan, sulit. Siapa yang diuntungkan dari pengorbanan tersebut? Memang lebih mudah berkorban untuk orang yang kita sayangi. Ketika anak kita masih lapar dan membutuhkan makanan, meminta bagian kita, makanan kita untuk dimakannya, tentu saja dengan mudah kita akan berkorban memberikan kepada orang yang kita kasihi. Atau juga terlalu mudah berkorban untuk seseorang yang kita tahu dia akan membalas kebaikan kita. Kalau saya berkorban buat dia, maka saya percaya dia akan memberikan lebih banyak dari apa yang saya berikan, dari apa yang saya korbankan. Tentu lebih mudah berkorban bagi orang yang kita cintai atau orang yang kita sayangi. Dan juga orang yang kita tahu dia akan membalas pengorbanan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung adalah peristiwa tentang pengorbanan. Yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Kematiannya merupakan pengorbanan terbesar yang menjadi dasar kita percaya. Kematiannya merupakan pengorbanan terindah yang menjadi dasar kita beriman kepadanya. Yang berbeda, Yesus berkorban untuk semua orang. Untuk orang-orang yang mengasihi Dia maupun yang tidak mengasihi Dia. Untuk orang-orang yang membela Dia, tetapi juga untuk orang-orang yang menyangkal, bahkan mereka yang meludahi, bahkan mereka yang melukai dan mengolok-olok. Bahkan Dia berkorban untuk orang-orang yang tidak sanggup membalas kasih dan kebaikannya. Untuk orang-orang yang belum pernah mengenalnya sekalipun.
Kalau kita lihat kisah penjahat yang bersama-sama disalib dengan Yesus. Inilah pengorbanan, inilah Jumat Agung yang tidak mudah, yang berbeda. Dia tidak memilih berkorban untuk orang yang mengasihi dia. Dan tidak berpikir berkorban hanya untuk orang-orang yang dia tahu akan memberikan lebih besar dari apa yang dia korbankan. Tetapi untuk setiap orang yang berdosa. Dan pengorbanan itu dilakukan secara sukarela. Itulah keagungan sebuah kematian. Itulah keagungan sebuah pengorbanan. Dia melakukannya apa yang sudah dia katakan sendiri. Dia banyak berbicara semasa hidupnya tentang mengasihi. Dia banyak bicara soal mengampuni, soal berbuat baik, soal memberi. Dia sendiri melakukannya, bahkan untuk orang-orang yang tidak mengasihi dia sekalipun. Untuk orang-orang yang membenci dia. Dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Kalau kita baca sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, di situ Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jemaat yang terkasih, bagaimana mungkin dia yang tidak bersalah, bahkan Pilatus tidak menemukan kesalahannya, lalu dilempar ke Herodes. Herodes pun tidak menemukan dan mengembalikannya kepada Pilatus. Sampai akhirnya Pilatus mencuci tangan dan dia menyerahkannya kepada orang banyak pada saat itu. Bagaimana mungkin kepada orang-orang yang menuntutnya supaya dia disalibkan, dia masih bisa berkata, "Tuhan ampunilah mereka. Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Kepada orang-orang yang memukulinya, kepada orang-orang yang mencambuknya sampai dagingnya tercabik-cabik, kepada orang-orang yang memahkotai dia dengan mahkota duri, kepada orang-orang yang menghina sepanjang jalan ketika dia memikul salib menuju Golgota. Dia masih bicara, dia masih berdoa, dia masih memohon kepada Bapa, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah keagungan sebuah pengorbanannya. Itulah pengorbanannya yang sejati, yang hanya bisa diucapkan dari hati yang suci. Bukan hanya kebesaran hatinya, tetapi kesucian dan kemurnian hatinya. Dan tidak mungkin diucapkan oleh orang-orang yang dendam, atau mau balas dendam, atau orang-orang yang jengkel, sekalipun dia punya kuasa untuk membalasnya, sekalipun dia punya kuasa untuk melawannya. Bapak Ibu, kita tahu saat orang dendam, dia bisa melakukan apapun. Bahkan ada gerakan yang lebih kuat untuk membalas kalau seseorang jengkel atau dendam terhadap yang lain. Hasrat ingin membalas lebih besar daripada perbuatan jahat yang kita terima dari orang itu. Saya pukul kamu 2 kali lebih sakit,
Saya permalukan kamu bahkan berkali-kali lipat dari apa yang kamu lakukan ke saya. Ditambah lagi mungkin kita berkata biar Tuhan yang membalasnya. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian memutuskan untuk tidak membalas. Apalagi memutuskan untuk mengampuni seperti yang Yesus lakukan. Itu dasarnya hanya karena kemurnian hati. Karena ada sesuatu yang besar yang sedang dikerjakannya. Ini luar biasa menunjukkan besar kasih-Nya pada manusia yang berdosa. Dan itulah sebuah keagungan akan kematian. Yang menekankan soal pengorbanan. Ketika kita meneladani pengorbanan Yesus, pertanyaan bagi kita sekalian, pengorbanan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini? Pengorbanan apa yang sudah kita berikan bagi sesama kita saat ini? Bahkan di tengah-tengah situasi saat ini, di mana ada banyak hal yang butuh pengorbanan kita. Berkorban bukan karena terpaksa, bukan hanya untuk orang-orang yang kita tahu, kita kenal, kita kasihi. Bukan juga hanya untuk orang-orang yang kita tahu akan memberikan lebih besar dari buah pengorbanan kita kepadanya. Tetapi kalau saat ini kita berkorban di tengah-tengah situasi saat ini, ketika kita berkorban dengan tinggal di rumah saja, itu berarti kita sedang berkorban bagi dunia ini. Itu berarti kita sedang berkorban bagi sesama kita yang ada di dunia ini. Sesama ciptaan Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk kita semua. Itu berarti kita sudah berkorban bagi para lanjut usia yang lebih rentan tubuhnya terkena virus. Itu berarti kita sudah berkorban bagi para petugas medis yang merawat setiap korban orang-orang yang sakit. Dan kalau kita sekarang ini sedang di rumah saja, itu juga berarti kita sudah berkorban bagi orang-orang yang masih harus berjuang menghidupi keluarganya dengan resiko yang besar, berkorban bagi mereka yang dirumahkan, yang tidak seberuntung kita, mereka yang tidak punya penghasilan, mereka yang diberhentikan kerja. Dengan kita berkorban, misalnya menyisihkan uang kita untuk menolong mereka. Lebih sulitkah daripada pengorbanan Yesus di kayu salib? Terlalu sulitkah kita lakukan ketika kita ada dan tinggal di rumah dibandingkan apa yang Yesus sudah lakukan, pengorbanan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib? Maka berkorbanlah, bukan karena terpaksa. Kalau saat ini kita sedang berkorban, maka berkorbanlah juga, bukan karena dipaksa, tetapi berkorban dengan sukarela, seperti yang sudah Yesus teladankan bagi setiap kita. Pengorbanan Yesus bagi dosa manusia. Dia berkorban bagi orang-orang yang sekalipun membencinya. Bagi orang-orang yang menyalibkannya sekalipun. Bagi orang-orang yang memaki-maki dia. Bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Dia tetap berkorban buat semua orang. Mari berkorban bagi dunia yang saat ini sedang sakit. Amin.
saat teduh untuk kita sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dimanapun kami berada, kami boleh memaknai setiap pengorbanan Tuhan yang Engkau sudah berikan bagi setiap manusia, termasuk kami yang berdosa ini. Engkau dengan sukarela menebus dosa dan kesalahan kami yang seharusnya kami tanggung, tetapi dengan sukarela Kau sendiri mengorbankan dirimu di kayu salib. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang besar. Bahkan di tengah-tengah situasi saat ini, biarlah ada secerca rasa syukur ketika kami melihat ada banyak orang yang diselamatkan dari sakit penyakit COVID-19 ini. Kami merasakan cinta kasih Tuhan hadir. Namun di balik itu juga kami berdoa bagi setiap korban yang masih terbaring sakit, yang masih berjuang untuk penyembuhan
dari segala sakit penyakit yang dirasakan. Kiranya kehadiran Tuhan nyata untuk setiap mereka, untuk setiap keluarga mereka yang mendampingi, merawat. Berikan ketabahan kepada mereka. Juga bahkan di tengah-tengah ada banyak keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih akibat penyakit COVID-19 ini. Kiranya juga cinta kasih Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh tetap bersandar dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kami meyakini bahwa ada waktu Tuhan untuk memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa dan negara kami, memulihkan kota kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ibadah dalam bentuk online ini. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah terkumpul, yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkatinya, dan kami menyerahkan hidup kami untuk boleh memuliakan Tuhan senantiasa dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Mana jiwaku tenang, akan takut dan
Jemaat yang terkasih, mari kita lanjutkan ibadah kehidupan kita sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hostia.